Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Parwada Siregar dan harusnya teman saya Torik sini mempresentasikan dua imam besar sufi yang termasuk dalam bab 10 ya. Next no. Nah, di sini kita bahas dulu apa itu tasawuf secara etimologi. Nah, jadi para ahli itu memiliki berbagai pendapat mengenai asal dari kata tasawuf ini. Nah, menurut Harun Nasution, dia itu menjelaskan 5 istilah yang berkaitan dengan asal dari kata tersebut. Yang pertama adalah safa, artinya suci. Itu tuh mengacu pada kesucian batin, tindakan dan keikhlasan kaum sufi. Lalu saf, yang berarti barisan. Karena kaum sufi itu memiliki iman kuat, jiwa bersih dan senantiasa memiliki barisan depan dalam salat, memilih barisan depan dalam salat berjamaah. Lalu ada teosofi yang ketiga, berasal dari kata theo yang berarti Tuhan dan sophos yang berarti hikmah, yang berarti kearifan dan ketuhanan. Lalu sufah yang berarti serambi Masjid Nabawi di Madinah yang digunakan oleh kaum muhajirin tanpa tempat tinggal, dikenal sebagai ahli dari sufah. Yang kelima adalah bulu domba. Ini tuh mengacu kepada pakaian kasar dari bulu domba yang dikenakan kaum sufi sebagai simbol kerendahan hati dan penghindaraan dari sifat duniawi. Nah, next. Ibnu. Oh, udah. Oke. Nah, kalau di sini kita bahas selanjutnya secara terminologi. Kalau tadi kan etimologi. Abu Yazid Al-Bustami menjelaskan bahwa tasawuf itu meliputi 3 aspek, yaitu takhalli, mengosongkan diri dari sifat tercela; yang kedua tahali, menghiasi diri dengan hal terpuji; dan tajalli, mengalami kenyataan ketuhanan. Selanjutnya adalah Al-Junaid Al-Baghdadi, yaitu beliau menjelaskan bahwa tasawuf adalah keberadaan bersama Allah tanpa perantara, mencakup pembersihan hati dan sifat buruk, menjauhi hawa nafsu, yang berpegang pada kebenaran dan mengikuti syariat Rasulullah SAW. Selanjutnya adalah Syekh Abul Hasan Asyazili. Tasawuf adalah praktik dan latihan diri melalui cinta mendalam dan ibadah untuk kembali ke jalan Tuhan. Yang terakhir ada tokoh bernama Muhammad Amin Al-Qurdi. Menurut beliau, tasawuf adalah ilmu yang mengajarkan cara membersihkan jiwa, meningkatkan sifat terpuji, dan melangkah menuju keridhaan Allah. Orang sufi adalah orang yang hatinya jernih, terisi oleh cahaya ilahi, dan terhindar dari kehidupan buruk. Next. Wah, masih ada lagi ternyata. Di sini ada Zakaria Al-Ansari yang menegaskan bahwa tasawuf adalah cara menyucikan diri, meningkatkan akhlak, dan membangun kehidupan jasmani dan rohani untuk mencapai kebahagiaan abadi dengan tujuan utama penyucian diri. Lalu ada Ibrahim Basyuni yang menurutnya terbagi menjadi 3 tingkat, yaitu al-bidayah, yaitu kesadaran fitrah untuk mendapatkan kepada Allah; habis itu al-mujahadah, kesungguhan dalam amal dan akhlak; dan yang ketiga mazzakat, yang berarti pengalaman batin mendalam dalam mendekati Allah. Ia menyimpulkan bahwa tasawuf itu adalah kesadaran murni yang menjauhkan diri dari duniawi dan demi hubungan dengan Allah. Lalu ada Amin Syukur. Tasawuf menurutnya adalah sistem latihan intensif atau riadah mujahadah untuk membersihkan, mempertinggi, dan memperdalam aspek kerohanian guna mendekatkan diri kepada Allah sehingga perhatian hanya tertuju kepadanya. Next. Tadi kan kita bahas kalau menurut tokoh-tokoh tadi itu tasawuf itu apa kan? Nah, di sini kita bahas tokohnya lebih detail, terutama 2 imam besar sufi tadi. Yang di sini yang pertama ada Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, dengan nama lengkap Abu Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi, lahir di Nihawan, Persia. Dia belajar tasawuf itu dari pamannya, Syekh Sari Al-Safati dan Al-Harits Al-Muhasibi. Sejak kecil, Al-Junaid dikenal cerdas otak. Pada usia 7 tahun, ia mendefinisikan syukur sebagai tidak menggunakan nikmat Allah untuk bermaksiat. Selain sebagai sufi, Al-Junaid adalah pedagang yang sederhana dan dermawan.
Dia hidup dalam zuhud, memperbanyak ibadah, dan menjauhi politik. Al-Junaid lebih mengutamakan mengajar dan berdiskusi. Sekarang itu di mana? Di sini. Di sini. Iya. Oh, iya. Sama mereka juga. Orang-orang datar. Nah, itu. di pos dulu ya? Enggak ya? Siapa? Iya kan?